Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita ditempatkan dalam sebuah keluarga besar yang luar biasa. Keluarga Yayasan Ulul Albab, ya, alhamdulillah. Salawat serta salam tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan didatangkannya, diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menikmati betapa indahnya Islam. Untuk ibu-ibu perlu diketahui, nggih, sebelum datangnya Islam, kaum perempuan itu bukan sesuatu yang penting gitu ya. Tapi kemudian ketika Islam datang, perempuan dimuliakan. Bahkan surga di bawah telapak kaki ibu. Yang bapak-bapak di sebelah tidak boleh marry. Baik, alhamdulillah hari ini tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah. Malaikat mencatat ya, saya yang ada di sini sedang menunaikan sebuah peran sebagai seorang yang diminta untuk berbicara di depan. Semoga nanti ketika saya menjalankan peran ini, ketika ada salah dan hilaf bisa dimaafkan, dan semoga apa-apa yang nanti akan keluar dari lisan saya adalah sesuatu yang membawa kepada kebaikan, bukan sebaliknya membawa kepada keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Dan ibu-ibu yang ada di sini, walaupun tidak ada di depan sini, saya yakin itu ujiannya lebih besar, Bu, Pak. Ya. Karena perannya adalah sebagai apa, Bu Hani? Sebagai pendengar ya. Sebagai pendengar itu di samping harus membuka kedua telinga, menutup mulut, juga harus membuka lapang-lapang hati. Sehingga kemudian yang dilihat itu bukan siapa yang akan menyampaikan, tapi apa yang akan disampaikan. Semoga ke depan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bersama-sama menjalankan peran masing-masing. Ya, saya minta dukungannya, coblos nomor 3. Maaf, bukan begitu ya. Oke, sebetulnya tadi saya mau rahasia temanya ya, nanti ditebak begitu. Bu Reri tadi udah menyampaikan. Ada yang ingat nggak temanya apa tadi? Oke. Ya itu ya temanya ya. Bapak-bapak ada yang ingat nggak, Pak? Pak Henggi ingat nggak, Pak Henggi? Ingat apa, Pak, temanya, Pak? Oh ya, baik. Berarti pas. Untuk pengantar tema ini saya akan berkisah ya. Kemarin ada yang request kisah, Bu. Ya, saya mungkin bisanya itu berkisah gitu. Dalam atos ya, kisah. Enggak, ini adalah sebuah kisah yang terjadi di masa Abbasiyah, di masa kekhalifahan di zaman Abbasiyah begitu. Hiduplah seorang lelaki yang dia itu adalah seorang budak. Ya, seorang budak. Atas kerja kerasnya, ketika di hari Jumat dia libur, dia gunakan untuk bekerja dan uangnya ditabung. Sehingga pada suatu masa dia bisa menebus dirinya sendiri, sehingga kemudian dia menjadi seseorang yang merdeka. Nah, di hari kebebasannya itu, tuannya itu memberikan selamat ya. Selamat ya, sekarang kamu sudah menjadi seorang hamba yang merdeka. Maka satu kalimat yang diucapkan oleh laki-laki budak ini, nanti kalimat ini akan kita sama-sama belajar ya dari kalimat ini. Lelaki budak tadi mengatakan, sungguh aku tidak tahu apakah kemerdekaanku saat ini itu adalah sebuah anugerah atau sebuah musibah. Tapi aku yakin dan berprasangka baik kepada Allah bahwa apapun yang sekarang sedang aku jalani takdirnya ini pasti adalah sesuatu yang terbaik. Dan kalimat ini adalah kalimat yang menyejarah ya.
Nanti kita akan belajar. Nah, waktu berlalu, laki-laki ini kemudian sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan kita tahu ya, di awal kisah tadi laki-laki ini seorang yang pekerja keras sehingga bisa nabung kemudian membebaskan dirinya. Suatu ketika laki-laki mantan budak ini bilang sama anaknya, "Wahai anakku, ini ayah udah punya tabungan nih, udah cukup kayaknya, udah banyak. Kita buka yuk, kita beli kuda yang gagah yang nantinya kita akan gunakan untuk berjihad di jalan Allah." Maka sang anak pun menyetujuinya dan mereka berdua pergi ke pasar memilih kuda terbaik. Akhirnya dapatlah itu kuda yang gagah, surainya indah. Surai itu bulu-bulu kepala itu, surainya indah gitu ya. Kakinya tegap, badannya gagah, kuat, matanya bening gitu. Tanpa skincare. Giginya juga bagus begitu. Kemudian dibawalah kuda itu ke rumah. Dan seperti layaknya kehidupan kita di masyarakat ya, ketika ada seseorang yang membeli sesuatu pasti para tetangganya datang. Kemudian, wow, Masya Allah, bagus sekali kudanya, punya siapa ini? Kemudian diketahuilah bahwa kuda itu milik si lelaki mantan budak tadi. Akhirnya karena semuanya pada terkesima begitu ya, bertanya harganya berapa sih? Ketika disebutkan nominal harga, para tetangga ini kemudian nyinyir begitu ya. Ya Allah, uang sebanyak itu hanya untuk membeli kuda. Lihat loh rumahmu seperti itu, kehidupanmu seperti itu, kok nggak eman-eman begitu. Mendengar komentar-komentar para tetangga, kira-kira apa yang diucapkan oleh lelaki tadi? Kalimat yang sakti tadi ya, kalimatnya. Sungguh kami, kalau tadi aku ya karena sendiri, sekarang kami karena bersama anaknya. Sungguh kami tidak tahu apakah kuda yang gagah ini yang kami beli ini adalah sebuah anugerah ataukah sebuah musibah. Tapi kami yakin dan berprasangka baik kepada Allah. Begitu. Waktu berlalu, kuda itu dibuatkan kandang, diberi makan dengan layak begitu ya. Dan ternyata pada suatu pagi ketika mau dicek itu kudanya tidak ada, kudanya kabur. Biasa kan kalau ada berita heboh, lagi-lagi komentar para tetangga, astagfirullah, kuda bagusnya kayak gitu, mahalnya kok bisa hilang. Ya Allah, sabar ya, musibah, dapat musibah, sabar ya. Tapi kita tahu ucapan selanjutnya yang disampaikan oleh lelaki mantan budak tadi dan anaknya. Ucapannya apa ya Bu Dwi ya? Bu Dwi Nur? Ucapannya apa Bu Dwi Nur? Ikhlas. Kalimatnya seperti apa? Jangan diringkes, jangan korupsi. Apa Bu Dwi? Aku tidak tahu. Kami tidak. Kalimatnya kuda itu berkah atau musibah yang jelas kan selalu berbaik sangka pada Allah. Masya Allah. Ya, kalimat sakti itu ya. Jadi Bu Dwi Nur nanti dapat door prize ya Pak Yoto. Jadi seperti itu, kudanya hilang. Dan waktu berlalu dan sudah dijalani seperti biasa. Yang penting sudah niat, sudah mengorbankan hartanya untuk membeli kuda, sudah diniatkan untuk berjihad. Kok hilang? Ya sudah. Kita nabung lagi, kita mau beli lagi begitu. Sampai kemudian selanjutnya kisahnya belum selesai. Kemudian terdengar keributan di bekas kandang tadi ya. Udah lama nggak ditepati, kok ribut-ribut apa? Ketika didatangi, ternyata apa ya? Ada apa di kudanya? Oh, kudanya beranak Pak. Tadi itu jantan sama betina untuk perang loh Pak. Ternyata Masya Allah, ternyata kuda yang dibeli itu kemudian melarikan diri, kembali membawa banyak kuda sejenis, kuda liar yang sejenis itu, yang gagah, yang surainya indah, yang kakinya kuat, yang giginya bagus, yang tubuhnya begitu kuat begitu ya. Dan seperti biasa, ibu-ibu, apa yang terjadi? Para tetangganya datang, biasa ya, udah apa, ada apa?
Bumun. Masya Allah. Selamat. Anda akan menjadi seorang yang kaya raya, seorang yang jutawan. Satu kuda aja loh, bayangkan harganya sekian. Nah ini bawa temen-temennya banyak. Apa enggak jadi miliarder dadakan gitu ya? Tetapi seperti biasa. Bagaimana Pak Hengki kalimatnya? Ya, seperti itu. Ya, aku tidak tahu, kami tidak tahu. Datangnya kuda-kuda ini ke rumah kami itu adalah sebuah anugerah atau sebuah musibah. Tapi kami berprasangka baik kepada Allah. Hingga kemudian dibuatlah satu kandang yang luas karena banyak kudanya ya. Jadi seperti tempat pelatihan itu, dan sang anak laki-laki yang memang masih muda itu berlatih menaiki kuda. Harapannya nanti udah punya kuda gagah, badannya bisa tangkas, nanti bisa ikut berjihad di jalan Allah begitu. Tak disangka karena semangat gitu ya, tiba-tiba itu suatu sore itu jatuh anaknya pas latihan. Karena jatuhnya dari kuda, maka patahlah kaki dan tangannya. Dan seperti kita tahu lanjutan kisahnya, seperti itulah para tetangganya datang dan memberikan ini ya, memberikan apa ya, ibaratnya turut berduka ya atas jatuhnya anak tadi. Ternyata punya kuda banyak itu kok ternyata nggak enak ya. Daripada punya kuda banyak, mending punya anak satu tapi sehat, begitu kata anaknya. Lah buat apa jadi kaya raya kalau anaknya cacat, kakinya patah, tangannya patah. Tapi yang dikatakan oleh lelaki mantan budak tadi dan anaknya masih sama. Kami tidak tahu apakah yang menimpa mereka saat itu adalah anugerah ataukah musibah. Yang kami tahu, kami terus berprasangka baik kepada Allah. Terakhir, episode dalam kehidupan mereka yang tercatat dalam buku yang saya baca ya. Nanti kalau misalnya ada yang pengen baca, bisa buku dalam Dekapan Ukhuwah karya Salim Aqilah. Boleh nanti yang mau pinjam boleh, mau beli juga boleh. Cari di internet banyak ya. Itu salah satu buku yang berkualitas gitu. Nah, terakhir kisahnya, karena saat itu kekhalifahan itu memang seperti Korea saat ini ya, ada wajib militer begitu. Sedang perang dengan negara lain, maka diumumkanlah untuk orang-orang yang mempunyai anak laki-laki untuk mengirimkan anaknya melakukan wajib militer untuk menjadi pasukan gitu. Tetapi ketika itu diceritakan bahwa yang akan diperangi adalah bangsa sesama muslim, sehingga bagi orang yang paham mereka itu enggan sebetulnya. Tapi mau bagaimana lagi, itu perintah khalifah begitu ya, khalifah yang saat itu. Maka ketika utusan pemerintah datang ke desa itu, mengambil anak laki-laki dari semua keluarga yang ada di desa itu, kecuali anak yang jatuh tadi. Karena tidak mungkin yang sedang dirawat, tangannya patah, kakinya patah, akan diajak untuk berperang. Maka seperti biasa yang disampaikan oleh para tetangganya, wah, alhamdulillah ya, beruntung ya kalian ya, walaupun dia sakit nanti bisa sembuh. Lah kami, anak-anak kami dibawa, entah bisa kembali atau tidak, entah nanti kembali dalam keadaan sehat atau mungkin kakinya patah atau dan lain sebagainya. Dan seperti yang kita belajar hari ini, laki-laki mantan budak dan anaknya tadi tetap mengatakan kalimat yang sama. Kami tidak tahu apakah kejadian ini sebuah anugerah ataukah musibah, tapi kami terus berprasangka baik kepada Allah. Ya, Masya Allah. Itu kisah singkat dari kehidupan seorang laki-laki mantan budak di zaman Abbasiyah. Nah, kisah ini mengawali tema kita hari ini, yaitu tentang apa tadi? Siapa yang masih ingat? Menjaga kebeningan hati, menggali kebeningan hati. Hatinya belum bening, digali. Seperti sumur ya,
Kalau belum bening tuh digali lagi ya sampai bawah. Salah satu tanda bagi orang yang hatinya bening, orang yang hatinya jernih adalah seperti yang dikisahkan dalam kisah tadi. Tapi kita yang pertama dulu ya. Itu nanti pada poin 2. Yang pertama adalah tentang kisah yang kemarin sempat disampaikan oleh Ustazah Nurbaiti ya, tentang perjalanan Rasulullah ke Taif. Jadi yang pertama, ciri seseorang yang hatinya bening, yang hatinya bersih adalah mudah memaafkan. Mudah memaafkan di sini, apalagi ketika kita tahu dalam peristiwa Taif itu Rasulullah ada kesempatan untuk membalas. Beda ya, ketika kita teraniaya tapi kita nggak bisa balas. Kita pasrah, istighfar, ya udah aku ikhlas, aku maafin. Tapi berbeda ketika orang itu punya kesempatan untuk membalas. Ditawari loh oleh Jibril, gimana kalau 2 gunung di antara Taif ini aku benturkan, dan para penduduk yang ada di Taif itu pastilah semuanya akan binasa. Tapi Rasulullah tidak mengambil pilihan itu. Beliau justru mendoakan mereka. Mereka belum tahu, dan siapa tahu dari anak keturunan mereka akan datang kemudian seorang yang saleh, seorang yang bisa berjuang untuk Islam. Dan di masa yang akan datang kita akan tahu ya, ada satu pejuang Islam yang berasal dari penduduk Taif. Itu kapan-kapan. Yang pertama, tadi mudah memaafkan. Seorang yang hatinya jernih, ketika ia dizalimi, ketika ia mendapatkan satu peristiwa yang sepertinya membuat hati itu gimana Bu? Sakitnya tuh di sini. Tetapi ya udah sampai di situ. Ketika seorang kemudian minta maaf, maka dimaafkan. Mungkin perbuatannya tidak dilupakan, masih ingat. Tapi ketika mengingat itu sudah tidak ada rasa sakit. Aku ndek tahu dibully misalnya sama si A. Saya kelingan. Detail kejadiannya masih ingat, apalagi ibu-ibu gitu biasanya secara detail itu masih ingat kapan, hari, ucapannya seperti apa persis itu kadang juga masih ingat. Ngomong mbak aku ini kilo, persis intonasinya bahkan sama, sambil mungkin ekspresinya juga sama. Tapi ketika mengingat itu sudah tidak ada rasa sakit. Karena hatinya jernih, maka ketika ada satu permasalahan yang ibarat itu adalah sebuah kotoran begitu ya, masuk ke situ, maka bukan hatinya yang akan kotor, tapi kotoran itu yang akan ternetralisir karena kejernihan hatinya. Ya, mudah memaafkan. Apakah kita sudah mudah memaafkan? Ya, jangan bertanya pada rumput yang bergoyang ya. Tanyakan pada hati masing-masing. Sampai di sini mungkin saya minta maaf dulu ya. Mungkin ada yang pernah bersinggungan dan terluka hatinya ya. Saya minta maaf dengan tulus. Bapak-bapak juga ya di samping, dan mungkin ibu-ibu yang sering berinteraksi gitu. Itu yang pertama. Mudah-mudahan sudah mudah memaafkan saya ya. Kalau belum ya nanti saya minta maaf lagi. Yang kedua, ciri orang yang hatinya bening ya, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Seperti yang kita dengar kisah laki-laki mantan budak tadi. Karena hatinya bening, maka apapun peristiwa yang dia alami, maka dia sandarkan itu kepada Allah. Dia paham betul sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang muslim itu hanya punya 2 pilihan, yaitu sabar dan syukur. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Dan ketika dia dikucuri oleh anugerah, dikucuri oleh nikmat, maka dia pun bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Tidak ada pilihan lain selain itu. Tidak ada di antara keduanya, setengah sabar, setengah syukur, ada enggak? Enggak ada. Ya, karena pilihannya hanya 2, sabar dan syukur. Dan dikatakan pula bahwa sayap seorang muslim itu hanya 2 ya, 2 sayapnya, yaitu rojak dan khauf, harap dan takut, takut dan harap. Jadi ketika misalnya kita menghindari melakukan maksiat karena takut, ya itu tidak apa-apa, karena memang fitrahnya seperti itu.
fitrahnya kita takut. Nah itulah kenapa kemudian ada ayat-ayat neraka, ada ayat-ayat tentang dosa. Karena fitrah manusia itu memang takut ya. Kemudian juga harap. Kita berharap kepada Allah atas rahmat Allah, surganya Allah. Maka kemudian juga ada ayat-ayat surga, ayat-ayat pahala, ayat-ayat kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan sebesar zarah pun, Allah pun akan membalasnya, bahkan berkali lipat. Itu memang sudah sifatnya, gitu ya. Jadi ciri yang kedua tadi, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ciri yang ketiga, yaitu khusyuk dalam sholat. Orang yang hatinya jernih, itu pasti orang yang mudah untuk khusyuk. Karena ketika dia sholat, itu dia ringan. Gak akan terpikirkan, mau ono kejadian kayak gini, habis ini, dan lain sebagainya. Hatinya khusyuk. Yang keempat, ciri orang yang hatinya bening adalah berkata baik atau diam. Seperti dalam hadis Nabi ya, berkatalah baik atau diam. Orang yang hatinya jernih bisa mengontrol perkataannya. Sehingga ketika dia mau berkata, sehingga ketika dia mau mengeluarkan kalimat, dia akan memikirkan, kata-kataku nyinggung nggak ya? Kata-kataku nanti kira-kira berefek untuk kebaikan atau sebaliknya. Ya, ini saya juga harus banyak belajar nih, berkata baik atau diam. Saya suka ngomong ya. Itu ciri-ciri orang yang hatinya jernih. Kemudian bagaimana sih supaya hatinya jernih? Ada nggak sih laundry hati? Kalau ada laundry hati, kita bareng-bareng yuk di laundry hatinya biar bersih. Nah tipsnya, bagaimana caranya supaya hati kita bersih, supaya hati kita jernih? Sebetulnya amalan-amalan yang sudah Allah berikan, baik itu berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, itu mendukung sekali untuk kejernihan hati kita. Hanya saja banyak faktor yang kemudian membuat kita merasa apa ya yang bisa membuat hati kita jernih. Padahal amalan yang pertama, yang wajib, yaitu sholat. Sholat itu membuat hati kita jernih. Karena ketika kita sholat itu kita paham, ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka selain Allah tidak ada apa-apa. Diri kita yang ganteng ini, yang cantik ini, yang pinter, yang berkuasa misalnya, yang punya kedudukan, itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Jika Allah misalnya saja berkehendak untuk mencabut itu semua dari kita, maka kita tidak akan jadi apa-apa. Maka sholat ini adalah tips pertama yang paling ampuh untuk menjernihkan hati kita. Sehari 5 waktu disebutkan dalam buku Fadilah Amal ya, sholat itu ibarat sebuah sungai. Kita sholat subuh, kita seperti membersihkan diri di situ. Kemudian kita dalam perjalanan sampai zuhur, kita melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kekeliruan. Kita sholat lagi sholat zuhur, kita bersihkan lagi di situ, bersih lagi. Menuju asar, mungkin melakukan hal-hal yang mudarat, mungkin menyakiti saudaranya dan lain sebagainya. Dibersihkan lagi ketika sholat asar. Seperti itu sholat maghrib, sholat isya. Apalagi ketika kita double dengan sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat fajar dan lain sebagainya. Maka luar biasa. Kalau kita sudah menjalani tips satu ini sebetulnya sudah tidak butuh yang lain-lainnya ya. Tapi mungkin kualitas sholat itulah yang kemudian membuat kita merasa belum. Aku udah sholat tapi hatinya kok belum tenang. Saya kepikiran, wah ya Allah, kalimatnya yang seperti itu masih aja menusuk hatiku misalnya. Maka ada tips yang kedua, yaitu zikir. Sebetulnya sholat kan zikir juga ya, ayat-ayat Quran yang kita baca di situ. Karena zikir kan artinya mengingat Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu disebutkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka kalau misalnya kita sedang galau,
sedang resah gelisah, itu zikir. Bisa istighfar, bisa menyebut asma Allah gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau zikir-zikir yang lain. Itu insya Allah membantu kita untuk menjernihkan hati yang karena perjalanan waktu, interaksi-interaksi dengan orang lain, hati itu kemudian sedikit demi sedikit menjadi keruh ya, menjadi kotor. Kemudian tips yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Ini satu tema dengan yang tadi ya, sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Biasanya itu kalau misalnya ada sesuatu yang dipikirkan tuh nek pas baca Quran itu salah-salah woy. Karena masih ada yang dipikirin. Tapi nggak apa-apa, salah diulangi lagi, mau coba meneh, salah meneh, mau coba meneh. Dan itu nanti insya Allah lama-lama akan hilang pikiran yang nggak enak itu ya. Bukan hilang pikirannya ya, kok hilang pikirannya bahaya. Tips yang keempat yaitu bersedekah. Esensi dari bersedekah itu adalah melepaskan kepemilikan kita terhadap apa yang kita miliki. Meskipun sebetulnya kita tidak punya apa-apa ya, kalau Allah tidak memberikan kepada kita. Kita punya makanan di rumah, itu milik kita. Kemudian kita sedekahkan, kita melepaskan hak kepemilikan kita. Satu mangkok sayur itu hak saya, tapi saya berikan kepada orang lain. Maka kita mengutamakan orang lain, melembutkan hati. Saya punya HP 2 misalnya, amin ya suatu saat punya HP 2, misalnya ada temennya yang gak punya HP, saya kasihkan satu, melepaskan rasa kepemilikan saya terhadap HP itu. Bukan saya tuku aku ya, atas kerja kerasku, atas keringatku dan lain sebagainya. Tapi kita melepaskan rasa kepemilikan itu, diberikan kepada teman kita. Maka sedekah itu melatih kita untuk menjernihkan hati. Maka orang yang suka bersedekah itu luar biasa. Itu hatinya lembut, ya, hatinya jernih. Nah, yang terakhir ini gampang sekali. Kemarin nggak sengaja itu lihat nasid zaman dulu itu, ada nasidnya Raihan itu. Ada yang tahu judulnya? Ya tadi ada kayak ada yang nyanyi tadi apa ya? Senyum ya. Senyum. Jadi tips yang selanjutnya adalah senyum. Nah, senyum. Ya, senyum itu sedekah ya Pak Yatno. Jadi Masya Allah, tips paling mudah yang bisa kita lakukan untuk menjernihkan hati adalah senyum. Ketemu Pak Yatno, senyum. Assalamualaikum Pak Yatno. Ketemu Bu Eka, senyum. Assalamualaikum Bu Eka. Sebenarnya lagi nggak pengen senyum, lagi nggak enak hati deh gitu ya. Tapi kok Bu Hani ngajak senyum, ketemu. Akhirnya nular senyumnya, Masya Allah. Begitu dahsyat senyum. Dikatakan dalam ilmu kesehatan itu kalau senyum itu kita hanya butuh berapa? 22 ya. Otot yang ditarik itu berapa? Lebih sedikit daripada ketika kita cemberut gitu. Tapi ya kalau misalnya lagi sakit gigi ya nggak usah dipaksa ya. Lagi sakit gigi mau senyum nggak usah dipaksa. Kalau sudah biasa senyum, kalaupun sedang sakit gigi itu udah tahu, oh itu nggak senyum bukan karena apa-apa, tapi karena memang sedang tidak bisa, misalnya sedang sakit gigi. Itu tipsnya untuk menjernihkan hati. Untuk tips-tips yang lain sebetulnya banyak sekali. Pokoknya kalau kalau judulnya itu adalah sebuah amal kebaikan, insya Allah itu bisa menjernihkan hati kita. Yang saya sebutkan tadi hanyalah tips-tips yang utama dan insya Allah bisa kita lakukan. Coba Bu Marni, tipsnya tadi ada berapa Bu Marni? Sholat, zikir, senyum. Ada yang hilang apa lagi? Apa Pak? Sedekah dan senyum. Iya betul Pak Heki. Kalau tanda-tanda orang yang jernih hatinya apa Pak Bambang? Terus berbaik sangka, terus berkata yang baik, terus satu lagi khusyuk dalam sholat, ya husnuzon, berprasangka baik. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Jika ada kalimat yang kurang bagus, saya mohon maaf. Kita sama-sama saling memaafkan, nggih. Kalau saya dalam berbicara ini banyak hal-hal yang kurang baik, ada iklan. Mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.